9 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan untuk kita, saudara, Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman-Nya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan, saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, diberkati kita yang mengimaninya, saudara. Ya, saudara yang terkasih, dari apa yang kita baca memberitahukan kita bahwa kematian adalah suatu kepastian. Sekali lagi, kematian adalah suatu kepastian. Suatu hari kita akan mati. Entah kapan. Bisa sekarang, bisa juga besok, bisa lusa, bisa minggu depan, saudara, bisa juga bulan depan, atau tahun depan. Kapan saja kita bisa mati. Suatu hari matahari tidak akan terbit lagi. Ya. Tetapi kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kita semua, tanpa terkecuali, siapapun kita, apapun status sosial kita, kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika tiba waktunya, semua kita akan kembali. Kita akan meninggalkan dunia ini, saudara. Ya. Nah, pertanyaan pentingnya bukan kapan kita akan meninggal, saudara. Ya, itu tidak penting. Itu adalah rahasia Allah yang tidak perlu diintip. Kapan kita meninggalkan dunia ini? Kapan kita mati? Itu bukan urusan kita, saudara. Dan seperti saya katakan tadi, saudara, itu bukan hal yang terpenting untuk kita pikirkan. Nah, pertanyaannya, saudara, kalau demikian, apa yang seharusnya menjadi perenungan kita berkaitan dengan kematian itu? Nah, di ayat tadi yang kita baca tadi, saudara, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 itu dikatakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kita lihat di sini, saudara, dikatakan bahwa kita ditetapkan mati satu kali. Tetapi sesudah itu, saudara, kita akan dihakimi. Ya. Nah, sesudah mati, semua kita pasti akan dihakimi. Nah, syukur, saudara, kalau ketika kita dihakimi itu kita masuk surga. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya. Betapa bahagianya, betapa bersukacitanya kita. Tapi bayangkan, saudara, kalau ketika kita dihakimi, ya, kita dilemparkan ke neraka. Oh, betapa sia-sianya hidup kita, saudara. Ya, semua yang kita capai, semua yang kita peroleh, semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, percuma. Sia-sia hidup kita, saudara. Kalau ketika kita dihakimi dan kita masuk neraka. Nah, saudara yang terkasih, tadi saya katakan bahwa kita bisa mati kapan saja. Itu termasuk hari ini. Ya.
Ada banyak kejadian yang pernah kita lihat, wah, orangnya masih sehat. Tapi tiba-tiba kita dengar kabar, oh dia sudah meninggal. Ya, dia sedang meninggal. Beberapa hari yang lalu, saudara, sepupu saya meninggal dunia. Di pagi hari anaknya bertanya kepada dia, Pak, boleh nggak saya pergi bertahun baru ya? Tanggal 31, saudara, 31 Desember ya. Anaknya nanya, kalau saya dan istri serta anak-anak ya, saya pergi ke rumah mertua karena di sana ada acara. Ya. Hal itu dikatakan oleh anaknya yang laki-laki yang sulung ini, saudara, karena memang tidak ada tampak hal-hal yang menunjukkan bahwa bapaknya sakit, gitu loh, ya. Dia bertanya itu karena memang sehat, gitu ya. Dan jawaban dari orang tuanya itu, oh ya, pergilah, pergilah. Tapi mereka belum sampai ke tujuan, di perjalanan mereka terima telepon bahwa bapaknya itu masuk rumah sakit, ya. Lalu bapaknya itu sakit, lalu kemudian ya anaknya ini bilang supaya segera aja larikan ke rumah sakit. Dan belum diapa-apain sama dokter, begitu sampai di rumah sakit ya, bapaknya itu meninggal dunia. Sepupu saya itu meninggal dunia, saudara. Ya, itulah kenyataan realita kehidupan kita manusia, bahwa pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, saudara. Ya, jadi hari ini kita bisa mati, ya. Tapi pertanyaan pentingnya, saudara, jika kita mati hari ini, apakah kita yakin pasti masuk surga? Itulah pertanyaan yang menurut saya masing-masing kita harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, jikalau hari ini, seandainya hari ini saya mati, saya meninggalkan dunia ini, apakah saya yakin pasti masuk surga dan akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya di sana? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Dulu pertama kali saya ditanyakan pertanyaan ini, saudara, jujur dari mulut saya berkata, yakin sekali. Tapi orang yang bertanya, ya, itu ternyata dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh itu juga berbicara dalam hati saya. Beneran kamu yakin? Beneran kamu yakin? Mulut saya berkata yakin. Tapi jauh di dalam hati saya, saudara bertanya, benarkah kamu yakin? Saudara, hanya ada dua jawaban. Yakin atau tidak yakin. Ya, kalau kita yakin, berarti kita akan ke surga. Tapi kalau kita tidak yakin, berarti kita akan ke neraka, saudara. Nah, tentu kita tidak mau ke neraka, bukan? Ya, kita tidak ingin pada akhirnya kita akan berada dalam kekekalan di neraka. Kita tidak mau melewati masa kekekalan itu di sana. Kita tidak mau. Tapi sebenarnya, saudara, jauh di dalam hati kita mau ke sorga. Ya, semua kita, saudara, kita ingin ke sorga. Nah, kalau keinginan kita itu terkabul, saudara, kita masuk sorga. Tapi bayangkan nih, seandainya hari ini kita meninggal dunia, dan kita berdiri di hadapan Allah, dan ketika kita berdiri di sana, dia bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Alasan apa Allah mengizinkan kita masuk surganya? Mungkin sebagian dari kita akan berkata, ya karena selama ini saya sudah taat, saya sudah melakukan firman Tuhan, pastilah Tuhan izinkan saya masuk surga.
Mungkin sebagian kita berkata, ya karena saya selama ini orang baik, saya rajin beribadah, saya suka memberi. Pertanyaannya, apakah karena itu kita diizinkan Allah masuk surga, saudara? Kalau karena itu, pertanyaannya kita harus sebaik apa, saudara? Supaya kita diizinkan Tuhan masuk surga. Ya, dan mungkin ada juga yang berkata demikian, saudara, bahwa ia yakin masuk surga dan Allah akan mengizinkannya karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bahwa Yesus telah mati bagi dia. Tapi apa segampang itu, saudara? Hanya dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita masuk surga. Apakah untuk masuk surga itu tidak perlu lagi kita berbuat baik? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ya menggelitik kita, terbesit di dalam benak kita, saudara. Tapi apapun jawaban kita, saudara, hari ini saya punya kabar baik untuk saya sampaikan kepada kita semua, saudara. Apa kabar baiknya, saudara? Saudara, sesungguhnya hidup yang kekal itu tidaklah serumit apa yang kita pikirkan. Masuk surga itu tidaklah rumit seperti yang kita bayangkan selama ini. Kenapa? Karena sebenarnya hidup yang kekal itu adalah karunia Allah, anugerah Allah. Ya, tadi Ibu Esther nyanyi ya hanya karena anugerah. Ya, dan memang benar, saudara. Hidup kekal itu adalah anugerah, ya, di mana itu seumpama ya seorang raja yang memberikan ya suatu pemberian kepada seorang pengemis. Sekalipun pengemis itu tidak layak, tetapi raja itu dengan kemurahan hatinya, dia memberikannya kepada pengemis itu. Demikianlah kita menerima hidup yang kekal itu, saudara, sebagai pemberian cuma-cuma dari Allah untuk kita yang tidak layak. Ya, nah, saudara, masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Bukan karena kita sudah rajin bekerja. Bukan karena kita banyak berdoa. Bukan karena kita banyak beramal. Bukan karena kita banyak berbuat baik. Bukan. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakannya di dalam Efesus 2 ayat 8-9, saudara. Dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, keselamatan itu adalah kasih karunia yang kita terima melalui iman, saudara. Dan itu adalah pemberian Allah, bukan usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan. Sekali lagi, itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma untuk semua kita, saudara. Ya, seperti ketika kita menerima sebuah hadiah. Ya, saya percaya pasti Anda pernah menerima sebuah hadiah, saudara. Ya, mungkin hadiah pemberian seorang teman. Pertanyaan saya, saudara, apakah ketika kita menerima hadiah itu harus bayar? Kalau bayar itu berarti beli, saudara. Ya, bukan hadiah. Karena hadiah itu gratis, cuma-cuma. Ya. Nah, untuk mendapatkan hadiah itu tentu tidak harus kerja. Karena kalau kerja, ya, melakukan sesuatu sebelum menerima hadiah itu, saudara, berarti itu adalah upah. Itu adalah gaji. Ya. Dan itu sesuatu yang pantas untuk diterima karena sudah melakukan sesuatu. Ya. Nah, demikian juga surga, saudara. Kita tidak menerimanya karena kita telah berbuat baik. Bukan karena kita sudah rajin ibadah, sudah taat melakukan ini dan itu, bukan. Sehingga kemudian kita pantas menerimanya sebagai upah di hadapan Allah. Karena upah yang pantas bagi kita adalah kematian kekal, saudara. Nah, saudara yang terkasih, akan tetapi sekalipun hidup yang kekal itu adalah hadiah cuma-cuma, pemberian Allah, gratis. Tetapi saudara, semua orang di dunia ini tidak bisa masuk surga. Semua manusia di dunia ini tidak layak
untuk masuk ke sana. Pertanyaannya saudara, apa yang menghalangi kita untuk masuk ke sorga? Halangannya adalah dosa. Jawabannya adalah dosa. Dosa menjadi penghalang kita untuk berkenan di hadapan Allah. Dosa menjadi halangan kita sehingga kita tidak bisa masuk ke sorga, saudara. Ya, nah berkaitan dengan dosa, saudara. Kalau saya berkata semua manusia berdosa, tentu saudara tidak akan berkeberatan. Saudara tentu akan setuju dengan saya. Kenapa? Karena fakta menunjukkan bahwa memang benar. Semua manusia berdosa. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Baik yang kaya maupun yang miskin. Baik yang bodoh maupun yang pintar. Semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak, saudara. Ya, pendeta berdosa. Kaum awam juga berdosa. Rohaniawan berdosa. Orang yang tidak tahu apa-apa juga berdosa. Semua sama, saudara. Kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara, apa itu dosa? Pertanyaan penting untuk kita pikirkan bersama. Apa sebenarnya dosa itu, saudara? Dosa adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ya, dosa adalah pelanggaran. Ya, di mana kita melanggar perintah Allah. Kita tidak melakukan perintahnya dan kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita melanggarnya, saudara. Baik di dalam pikiran kita, ya, di dalam hati kita, di dalam perkataan kita, terlebih di dalam perbuatan kita, saudara. Nah, mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Di pikiran kita seringkali muncul pikiran kotor, seringkali muncul pikiran jahat, ya. Bisa saja ada di tengah-tengah kita yang mendengar ini berkata di dalam hatinya, sok kali pendeta ini ya, ngungkit-ngungkit masalah dosa, kayak suci aja dia. Saudara, meskipun itu hanya di pikiran, itu sudah dosa, saudara. Ya, di hati kita seringkali menyimpan kebencian, amarah, dendam, sakit hati, iri, kepahitan dengan orang lain. Itu dosa. Di mulut kita sering maki-maki, ngomong kotor, ngomong kasar. Kita seringkali berdusta, berbohong. Bahkan dengan sengaja kita melakukannya. Kita ditelepon oleh seseorang, kamu udah di mana? Udah di jalan. Padahal dia masih di kamar, masih merias, masih bersolek. Ya. Nah, kita seringkali dengan sengaja melakukannya, saudara. Ya, perbuatan kita, belum lagi ya di perbuatan kita mencuri, menipu, ya, membunuh, ya, berzina, ya. Tapi mungkin ada di antara kita akan berkata begini, saudara. Tapi saya tidak berzina, Pak. Ya. Nah, saudara, bukan berarti karena Anda tidak berzina berarti Anda tidak berdosa, tidak. Mungkin benar Anda tidak berzina, tetapi bukan berarti Anda tidak berdosa, saudara. Karena Anda tidak berzina tetapi Anda punya pikiran kotor, ya sama aja dosa. Mungkin Anda berkata, tapi saya orang baik, Pak, saya tidak pernah mencuri, Pak. Ya, oke, katakan benar demikian. Anda tidak mencuri, tapi itu bukan berarti Anda tidak berdosa. Karena sekalipun Anda tidak mencuri tetapi Anda mengingini, ya, mengingini sesuatu, ya, itu sudah dosa, saudara. Ya, mengingini milik orang, ya, mengingini milik sesama, itu dosa, saudara. Ya, mungkin Anda berkata begini, tetapi saya tidak pernah membunuh, Pak. Ya, tetapi sekalipun Anda tidak pernah membunuh, Anda bukan berarti Anda tidak berdosa, saudara. Ya, karena ketika kita benci saudara kita, benci orang lain, itu sama dengan membunuh, saudara. Ya, jadi memang benar kita adalah manusia berdosa. Ya, dan yang menariknya, saudara, ya, dosa yang kita lakukan itu bukan saja ada begitu banyak jenisnya, tetapi kita seringkali berulang-ulang melakukannya, saudara. Begitu banyak, ya. Mungkin kita selama ini beranggapan kita orang baik, ya. Seakan-akan orang yang berdosa itu adalah orang yang ada di penjara, orang jahat. Ya, tapi pertanyaannya, benarkah kita orang baik, saudara? Coba kita lihat. Kalau per hari aja kita melakukan 3 dosa, saudara, ya, 3 dosa sehari, 3 dosa
Dalam sehari pagi kita tidak bersyukur, lalu siang ya kita ngamuk, marah-marah, lalu malam ya kita melakukan dosa zina gitu ya, 3 sehari gitu ya. Tapi yang 3 ini kalau kita hitung dalam sebulan, saudara, itu sudah 90 loh. Ya, itu sebulan. Lah pertanyaannya bagaimana kalau dengan setahun, saudara? Setahun sudah lebih dari 1000, saudara. Ya, coba bayangkan, kalau kita bisa hidup di dunia ini sampai dengan umur 80 tahun, di mana per tahunnya kita melakukan dosa 1000 dosa lebih, coba saudara hitung. Selama 80 tahun usia kita, umur kita, ya berarti ada 80.000 dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Pertanyaannya, dosa 80.000 ini banyak atau sedikit? Tentu banyak sekali, saudara. Kalau itu ditulis dalam sebuah buku, ya itu tingginya bisa segunung itu tumpukannya, saudara. Ya. Nah, coba lihat, saudara. Kita seringkali mengklaim bahwa kita orang baik. Tapi sekalipun kita orang baik, saudara, ternyata di hadapan Allah kita banyak dosa. Nah, saudara, apakah dengan dosa sebanyak itu ya yang telah kita lakukan di hadapan Allah, kita ini layak masuk surga? Mari kita bercermin, mari kita berkaca, saudara. Kita tidak layak, saudara. Nah, saudara yang terkasih, sebagai orang yang sudah yang berdosa, kita bukan hanya tidak layak masuk surga, saudara, tetapi kita juga tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Ya, dosa itu seumpama lumpur, saudara. Seandainya kita masuk dalam sebuah lumpur hisap, ya, atau pasir hisap, ya, di mana kalau kita bergerak kita makin tenggelam, saudara. Mungkin Anda pernah punya pengalaman itu ya, tenggelam di dalam sebuah lumpur ya, di mana Anda bergerak makin tenggelam, Anda bergerak makin tenggelam. Ya. Nah pertanyaannya saudara, mungkinkah untuk bisa keluar dari dalam lumpur itu dengan cara Anda menarik rambut? Ya, hitung 1, 2, 3. Pertanyaannya, apakah mungkin engkau akan keluar, saudara? Mustahil kan? Demikian juga kita manusia yang berdosa, kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Mustahil. Kita membutuhkan juru selamat. Ya, disinilah dimulainya kesadaran kita bahwa kita membutuhkan penebus, penyelamat yang menyelamatkan kita dari dosa, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Akan tetapi, saudara, sebagian orang berpikir bahwa mereka akan berusaha berbuat baik, ya, supaya mereka bisa masuk surga. Karena mereka berpikir, karena dosa dan perbuatan baik yang mereka lakukan akan ditimbang Allah. Kalau dosa yang dilakukannya itu lebih berat daripada perbuatan baik, maka mereka akan masuk neraka. Tetapi kalau sebaliknya, perbuatan baik yang mereka lakukan jauh lebih berat daripada dosa mereka, maka mereka akan masuk surga. Ya, dan yang menjadi masalah dari konsep ini, saudara, adalah kalau sama berat, kemana? Nggak ke surga, nggak ke neraka. Bingung nih. Ya, bingung. Dan yang lebih membingungkan lagi, saudara, kalau memang betul bahwa dosa dan perbuatan baik yang kita lakukan itu ditimbang, nah pertanyaannya begini, saudara, ya, berapa berat suatu dosa ketika kita melakukannya? Contoh, ketika kita berbohong, itu berapa beratnya? Berapa kilo? Setengah kilo kah, 10 kilo kah, atau cuma 1 ons? Nah, apakah membohongi orang tua sama dengan membohongi orang lain, membohongi teman misalnya, ya? Terus ketika kita berbuat baik, sekali kita berbuat baik juga beratnya berapa kilo, saudara? Ya, ini kan nggak jelas ketentuannya, saudara. Ya, nggak jelas. Nah, berpikir bahwa dengan berbuat baik kita bisa masuk surga, pertanyaan penting untuk kita pikirkan bersama, saudara. Berapa banyak kebaikan yang cukup untuk kita harus lakukan supaya kita diizinkan Allah masuk surganya? Apakah dengan kita berbuat baik 10 kali, itu cukup? Ya,
Kalau tidak cukup, apakah 100 kali cukup? Terus kalau 100 kali tidak cukup, apakah 1000 kali cukup? Ya. Pertanyaannya, standar yang harus dipakai, ukuran yang harus dipakai, ukuran siapa? Ukuran kita atau ukuran Tuhan? Ya. Saudara, ini pengertian banyak orang yang salah. Ya. Nah, tetapi saya mau memberitahukan kita kebenarannya, saudara, bahwa kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau surga adalah tempat yang sempurna, di mana Allah yang maha sempurna itu berada, berarti yang boleh masuk ke sorga, manusia yang bisa masuk ke dalam sorga juga harus sempurna, saudara. Harus sempurna. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah engkau dan saya adalah manusia yang sempurna di hadapan Allah? Kalau kita ibaratkan nilai sempurna itu adalah nilai 100, saudara. Ya. Di sekolah kita pasti pernah mengikuti ujian, saudara. Ya. Nilai sempurna itu 100 ketika semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, seandainya saudara, Anda dalam ujian itu, Anda mendapatkan nilai 90. Ya, bukan 100, tapi 90, ada yang salah. Pertanyaannya saudara, apakah nilai 90 itu baik? Tentu saja baik. Tetapi apakah nilai 90 itu sempurna? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Karena ada yang salah, ada yang kurang 10. Ya. Jadi kalau yang diinginkan Allah adalah sempurna, pertanyaannya kita bisa masuk surga enggak? Sementara kita tidak sempurna. Kita sudah lihat tadi di bibir kita, di mulut kita, di pikiran kita, dalam hati dan perbuatan kita, kita melakukan begitu banyak dosa. Kita tidak sempurna, saudara. Ya. Nah, seperti apa ketidaksempurnaan itu, saudara? Kalau saya menggambarkannya, saudara, seperti begini, saudara. Seandainya ya, ibu-ibu yang ada di Komal ini mau membuat kue. Sudah ada bahan-bahan, ada tepung, ada gula, ada mentega, ada telur ya. Dan kue yang akan dibuat itu menggunakan 10 butir telur ya. Lalu kemudian mixer dihidupkan, bahan-bahan itu mulai dimasukkan, tepung dimasukkan, gula dimasukkan, mentega dimasukkan, lalu satu persatu telur itu dipecahkan, saudara. Nah, telur yang pertama sampai telur yang ke-9, ketika dipecahkan, telurnya baik. Lalu kemudian diambil telur yang ke-10, dipecahkan dan sudah dimasukkan, ternyata telur itu busuk. Dan mixer sudah secara otomatis mengaduk seluruh adonan itu, saudara. Tapi karena ibu-ibu pikir, aduh sayang kalau dibuang dan lagi pula tamu kan tidak lihat. Akhirnya ibu-ibu tetap ngotot buatkan kue itu, saudara. Tapi pertanyaan saya, ya, kue yang dihidangkan untuk tamu itu yang terbuat dari bahan-bahan seperti tepung, gula, mentega ya. Lalu kemudian 9 telur yang baik ditambah 1 yang busuk. Pertanyaannya saudara, layakkah itu dihidangkan untuk tamu? Tentu saja tidak layak, saudara. Tapi kalau kita pikir baik-baik, bukankah yang busuk hanya 1? Dan lebih banyak bahan-bahan yang baik. Nah, kenapa tidak layak, saudara? Karena sekalipun yang busuk itu cuma 1, tapi 1 yang busuk itu telah merusak yang baik, telah mencemari yang baik, sehingga yang baik tadi menjadi busuk. Nah, kalau kita ibaratkan, saudara, ya, kalau kita ibaratkan, telur yang busuk itu adalah dosa, sedangkan bahan-bahan lainnya yang baik adalah perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya, layakkah kita di hadapan Allah? Bukankah 1 dosa itu telah mencemari seluruh perbuatan baik kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna itu? Ingat di Taman Eden, saudara? Hawa dan Adam dan Hawa. Berapa sih dosa yang mereka lakukan? Hanya 1 loh. Yaitu dosa makan buah pohon terlarang. Yang sudah dikatakan oleh Tuhan, jangan makan. Tapi mereka makan.
Pertanyaannya, apakah Adam selingkuh? Apakah Adam berzina? Apakah Adam korupsi, saudara? Tidak. Tapi meskipun dia tidak melakukan hal-hal demikian, saudara, hanya dengan satu dosa, Adam tidak layak lagi di hadapan Allah. Jadi, saudara, usaha kita untuk masuk surga dengan perbuatan baik kita mustahil, sia-sia, tidak akan pernah mungkin. Ya, tidak akan pernah berhasil. Kita akan gagal. Kenapa? Karena satu dosa saja mencemari seluruh perbuatan baik, berapapun banyaknya yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Jadi cara kita untuk masuk surga tidak mungkin, saudara. Kita akan menemui kegagalan. Nah, kalau surga adalah pemiliknya adalah Allah, maka seharusnya bukan cara kita yang kita pakai untuk masuk surga, saudara. Tapi cara yang harus kita pakai adalah cara Allah. Ya, cara Allah. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana cara Allah itu, saudara? Nah, begini, saudara. Saudara yang terkasih, ada banyak salah pengertian tentang Allah ya di dunia ini. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ada sebagian orang berpikir bahwa Allah yang baik itu, Allah yang penuh kasih itu ya, seperti seorang kakek yang baik terhadap cucu-cucunya. Ya, sekalipun cucunya bandel, nakal, kurang ajar ya, suka melawan, suka mengotori lantai, suka memecahkan piring ya, tetapi si kakek tetap aja sayang sama cucunya ya. Nah, banyak orang berpikir juga demikian. Seperti kakek sayang dengan cucunya, demikian Allah mengasihi kita. Enggak apa-apa bikin dosa. Kan Tuhan Maha Pengasih. Kan Tuhan Maha Pengampun. Enggak masalah bikin dosa. Saudara, ini salah. Kenapa? Terlalu membesarkan ya kasih, tapi mengabaikan keadilan. Ya, tetapi saudara, sebagian orang berpikir Allah yang adil itu seperti polisi yang sedang melaksanakan tugas. Kita tahu bersama tugas seorang polisi adalah selain melindungi masyarakat, ya, mereka juga adalah penegak hukum. Nah, sebagai penegak hukum, saudara, kalau seseorang kedapatan melanggar hukum, apakah yang harus dilakukan oleh polisi itu? Ya, tentu saja dia harus menangkap ya dan memproses orang yang telah melanggar hukum itu, saudara. Ya. Nah, sekalipun kita mungkin sudah minta maaf ya, sekalipun kita sudah minta ampun ya, tetapi tetap saja polisi itu akan memproses ya dan akan melanjutkannya ke tahap selanjutnya, saudara. Ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa Allah juga demikian, saudara. Allah yang adil itu harus menghukum. Kamu salah, kamu dihukum. Kamu bikin dosa, kamu dihukum. Kamu melanggar, kamu dihukum. Seakan-akan Allah itu hanya adil, tapi dia tidak kasih. Ini juga salah, saudara. Ini nggak benar, ya. Karena Allah itu mengasihi manusia. Nah, kalau dua-duanya ini salah, saudara, maka yang benarnya ini, saudara. Ya, Allah itu kasih sekaligus adil. Ketika Ia mengasihi kita, ketika Ia menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, ketika Ia memberikan kita pengampunan atas dosa-dosa kita, di saat yang sama Ia juga adil. Ya, adil. Nah, memahami kasih Tuhan, saudara, itu mudah, udah biasa kita lakukan. Contoh, ketika kita menyadari dosa-dosa kita, maka yang akan kita lakukan adalah kita datang memohon pengampunan Allah. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Itu yang sering kita lakukan. Bahkan terkadang disertai dengan tangisan dan air mata kita. Tanda bahwa kita berduka cita, tanda bahwa kita serius. Ya, karena kita memahami Allah itu kasih. Tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana Allah yang adil? Apakah kita memahami keadilan Allah itu sebaik kita memahami kasih Allah? Apakah ketika kita menyadari kita berdosa, lalu kemudian kita berkata, Tuhan, saya tahu Engkau adil, dan karena itu hukumlah saya atas dosa-dosa yang telah saya lakukan di hadapan-Mu. Mustahil ada orang yang seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana keadilan Allah itu, saudara? Nah, kalau saya menceritakannya, menjelaskannya, saudara, ya saya akan mengatakannya kepada kita begini, saudara, bahwa Allah itu kasih dan adil.
Keluaran 34 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita lihat di sini dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar ya, penyayang, pengasih, berlimpah kasih dan setianya, di mana Ia mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran dan mengampuni dosa, Saudara. Akan tetapi tidaklah sekali-kali Ia membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Allah bukan hanya kasih, tapi Allah juga sekaligus adil, Saudara. Nah, bagaimana keadilan dari Allah itu, Saudara? Nah, keadilan Allah itu kita bisa lihat gambaran di ruang persidangan, Saudara. Kalau seandainya ada seorang terdakwa yang merampok, ya, setelah ada saksi-saksi dan barang bukti, akhirnya orang ini yang merampok ini diperhadapkan di pengadilan. Dan di pengadilan itu, jaksa menuntut dia hukuman 5 tahun penjara. Tapi sebelum hakim memberi vonis, ya, terdakwa ini memberikan pembelaan diri, Saudara. Dalam pembelaannya dia berkata demikian kepada Pak Hakim. Pak Hakim yang mulia, ampun Pak Hakim. Saya jujur akui saya sudah bersalah. Saya sudah merampok Pak Hakim. Ampun Pak Hakim. Ya, tetapi Pak Hakim, saya ini bukan seorang perampok. Saya ini orang baik, Pak Hakim. Saya merampok itu terpaksa karena keluarga saya butuh uang, Pak Hakim. Dan Pak Hakim, uang yang saya rampok itu sudah dikembalikan, Pak Hakim. Belum 1 rupiah pun saya gunakan, Pak Hakim. Ya, dan saya berjanji kepada Pak Hakim, ya, saya bertobat, saya tidak akan mengulanginya lagi. Pertanyaan saya, Saudara, seandainya saudara yang menjadi para hakim dalam persidangan ini, ya, adilkah kalau kemudian terdakwa itu dibebaskan? Adilkah kalau kemudian terdakwa itu disuruh pulang ke rumahnya dan tidak dijatuhkan hukuman? Itu tentu tidak adil, Saudara, ya. Itu tentu tidak adil. Kenapa, ya? Kenapa nggak adil, Saudara? Ya. Karena keadilan berarti yang bersalah harus dihukum. Itu baru adil. Membebaskan seorang yang bersalah tidaklah adil. Tapi keadilan menuntut orang yang bersalah harus dihukum. Ya. Nah, Saudara, kalau Allah adalah hakim yang adil, Mazmur 50 ayat 6 berkata, langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim dan Dia adalah hakim yang maha adil. Ya, dikatakan di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur, kita lihat ya, Mazmur 119 ayat 137 dikatakan, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Nah pertanyaannya, Saudara, kalau Allah yang adil, harusnya Dia mengapakan kita, Saudara? Ya, di dalam firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Keadilan Allah harus ditegakkan, dan hukuman yang pantas bagi kita manusia berdosa adalah maut, dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan itulah keadilan Tuhan. Itu sebabnya jangan anggap enteng hukuman Tuhan, jangan anggap enteng dosa. Ya, setiap kita, mari kita berjaga, mari kita waspada. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, dan upahnya adalah maut. Nah, Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini bahwa ada masalah. Di mana masalahnya, Saudara? Tadi kita berkata Allah itu kasih. Ia mengasihi kita, Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Tetapi Saudara, Dia juga adil, di mana Ia menghukum manusia yang berdosa. Pertanyaannya, Saudara, mana dari kedua ini yang benar? Allah yang maha kasih atau Allah yang maha adil, Saudara? Yang mana yang benar? Ya, kalau kita mengatakan bahwa yang benar adalah Allah yang maha kasih, ya, di mana kasih harus mengampuni.
Maka dari itu berarti dia tidak adil, saudara. Ketika Allah mengampuni kita, dia tidak adil. Tapi kalau Allah adil, ia harus menghukum kita, saudara. Dan kalau Allah adil menghukum kita, berarti dia tidak maha kasih. Dia tidak maha kasih. Jadi ketika Allah menyatakan kasihnya, mengampuni dosa-dosa kita, ia tidak adil. Tapi kalau Allah adil, ia menghukum kita, maka itu berarti Allah tidak kasih, saudara. Jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kedua hal ini bisa bertemu? Ketika Allah mengasihi kita, pada saat yang sama, Allah adil. Saudara, dulu ada seorang pemimpin tentara bernama Jenderal Shamil dari negeri Rusia. Dia adalah seorang pemimpin yang baik dan bijaksana yang menentang seorang kaisar yang sangat bengis pada waktu itu. Ya, dalam upaya menggulingkan kaisar itu, saudara, ya, jenderal ini melakukan perang gerilya bersama dengan prajurit-prajuritnya yang setia dan dengan keluarga mereka. Nah, suatu hari, saudara, di perkemahan mereka terjadi pencurian bahan makanan. Nah, ketika terjadi pencurian itu, hal itu dilaporkan kepada jenderal itu, saudara. Dan hal itu membuat jenderal itu ya memberi perintah untuk segera menangkap pencuri itu, saudara. Ya, menangkap pencuri itu. Ya. Dan dia berkata, ingat, siapapun pencurinya harus dihukum 50 kali cambuk di depan umum supaya jerak. Ya. Lalu kemudian prajurit-prajurit yang diperintahkan itu, saudara, segera menggeledah seluruh perkemahan, mencari pencuri itu, saudara, dan usaha mereka membuahkan hasil. Tidak lama setelah itu, saudara, pencuri itu tertangkap. Dan berita kabar tertangkapnya pencuri itu, saudara, didengar oleh jenderal itu, dan betapa senangnya dia mendengarnya, saudara. Ia berkata kepada prajurit itu, bagus kerjamu. Lalu dia berkata, sekarang hadapkan kepada saya pencuri itu, saya mau melihatnya. Betapa kagetnya kemudian jenderal itu ketika dibawa ke hadapannya pencuri itu, yang tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri, saudara. Ibu yang sudah melahirkannya, ibu yang sudah membesarkannya, ibu yang demikian dia kasih, yang sangat dia hormati. Tapi dia sudah terlanjur berkata bahwa siapapun yang mencuri harus dihukum cambuk 50 kali. Hal itu membuat gempar perkemahan. Semua orang ribut. Ya, terjadi 2 blok. Sebagian berkata, kalau jenderal menghukum ibunya, berarti dia anak durhaka. Dia tidak punya belas kasih. Ya, masa ibu sendiri dihukum? Tapi sebagian lagi berkata, tapi kalau dia tidak menghukum ibunya, itu juga tidak adil, itu nggak benar. Masakan dari mulutnya sudah keluar pernyataan, siapapun yang mencuri harus dihukum cambuk 50 kali. Tapi mentang-mentang ibunya dibebaskan. Terjadi keributan. Melihat itu, saudara, jenderal itu mengangkat tangannya dan berkata, diam, tenang. Hukuman akan tetap dilaksanakan. Ibunya yang mencuri itu ditaruh di tengah-tengah lapangan, saudara, dengan tangan terikat dan dengan kepala tertunduk malu. Di sampingnya berdiri seorang prajurit bertubuh besar. Ya, pegang cambuk besar, siap untuk memberikan dia hukuman. Jenderal itu kemudian berkata, hukuman dimulai. Prajurit yang pegang cambuk itu pun kemudian menghitung 1, 2, tapi sebelum hitungan yang ketiga, saudara, jenderal itu mengangkat tangannya dan berkata, hentikan. Semua orang bertanya kenapa dihentikan. Tetapi sesuatu yang mengejutkan banyak orang dilakukan oleh jenderal itu. Dia tampil ke depan, dia mengangkat ibunya, membuka tali di tangannya, memeluknya dan berkata, ibu, aku mengasihi engkau. Aku tidak akan menghukummu, jangan takut, aku akan membebaskanmu. Lalu kemudian, saudara, dia berkata kepada semua orang, dengar, kalian tahu betapa aku mengasihi ibuku dan aku tidak akan menghukum dia. Tetapi hari ini akulah yang akan menggantikan hukuman itu. Lalu kemudian jenderal itu membuka bajunya, saudara, memberikannya kepada ibunya, lalu dia berlutut dan memberi perintah kepada prajurit itu, cambuk. Lalu kemudian prajurit itu pun mencambuk jenderal itu. Ya, mencambuk dia sampai 50 kali.
badannya penuh dengan luka, berdarah-darah. Melihat semua itu, ibunya hanya menangis terisak-isak. Seharusnya dia yang harus dihukum karena kesalahannya. Tetapi anaknya, sang jenderal itu, telah menggantikan dia, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah nyata ini, saya mau bertanya kepada kita, apakah benar jenderal itu mengasihi ibunya? Bukti ia mengasihinya adalah dia mengampuni dan tidak menghukum dia. Itu buktinya, saudara. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah dia adil? Adil, kenapa? Karena hukuman tetap dilaksanakan. Tapi sisi keadilannya, saudara, bukan hanya sekedar karena hukuman tetap dilaksanakan. Seandainya jenderal itu mengambil seorang prajurit untuk menggantikan hukuman itu, tentu itu tidak adil. Tetapi keadilan, sisi lain dari keadilan yang dilakukan oleh jenderal itu, saudara, karena dia yang membuat aturan dan dia sendiri yang menanggung hukuman. Ia menanggung hukuman ibunya untuk menunjukkan dua hal, yaitu menunjukkan kasih kepada ibunya dan sekaligus menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Ya, dan hal ini, saudara, bisa terjadi ketika jenderal itu mengorbankan diri. Ya, demi kasih dan keadilan itu, ya, ia mewujudkannya, saudara. Nah, kasih dinyatakan, keadilan ditegakkan dengan cara pengorbanan diri. Demikian juga yang telah dilakukan oleh Allah bagi kita, saudara. Allah yang maha kasih itu, Allah yang maha adil itu, ia telah mengorbankan dirinya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, ya, dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah penunjukan, ya, demonstrasi kasih bahwa Allah demikian mengasihi kita, saudara. Akan tetapi Roma 3 ayat 25 mengatakan juga Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan saja untuk menunjukkan kasih, tetapi juga untuk menegakkan keadilan Allah. Ya, saudara, pertanyaannya bagi kita, siapa sebenarnya Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu yang telah datang ke dalam dunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Di mana di ayat yang ke-14 kemudian dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Firman Allah. Dan Firman Allah itu adalah Allah. Ya, yang sehakikat dengan Allah, yang setara dengan Allah. Tetapi Firman itu kemudian menjadi manusia, berinkarnasi. Ya. Nah, saudara yang terkasih, jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan sebaliknya, saudara. Banyak orang berkata, kenapa menuhankan manusia? Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Firman, adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, dan itu sangat mungkin, saudara. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan apa saja, ya. Jadi seperti tuduhan banyak orang selama ini bahwa kekristenan menuhankan manusia itu benar-benar salah. Kenapa? Karena dalam konsep iman Kristen, saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ya, nah pertanyaannya, saudara, apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Yesus bagi kita? Yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita, saudara, dia mati di atas kayu salib untuk membayar lunas seluruh hutang dosa kita, saudara. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus, ya, kepadanya ditimpakan segala dosa kejahatan kita. Kita yang seharusnya, ya, dihukum
Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Kita yang seharusnya binasa karena dosa kita. Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Yesus telah berdiri pada posisi kita, saudara. Di mana segala dosa, segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya ditimpakan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, saudara. Supaya di hadapan Allah kita dibenarkan karena karyanya. Ya. Jadi di atas kayu salib itu, saudara, Yesus berkata, sudah selesai. Apa artinya sudah selesai ini, saudara? Artinya seluruh hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Ya, dosa kita yang dulu yang kita warisi dari nenek moyang kita, dosa yang sampai hari ini kita lakukan bahkan yang akan datang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus satu kali dan untuk selama-lamanya, saudara. Yesus sudah menanggung seluruh hukuman dosa itu sempurna adanya. Bukan cicilan, bukan kredit. Ya, lunas. Ya. Itu yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi akan dihukum, saudara. Karena Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak. Tetapi dengan darah, dengan tubuh dan darahnya, saudara. Itu yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita, saudara. Dan pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian dia naik ke sorga. Dan dari sorga itu, saudara, ia menawarkan, ia mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Yesus, kita dapat menerimanya dengan iman. Ya, kita dapat menerimanya dengan iman. Nah, saudara, kalau saya ibaratkan, iman itu adalah ibarat kunci untuk dapat membuka pintu sorga. Jadi kalau saudara mau masuk sorga, Anda harus punya iman kepada Yesus. Ya, seandainya saudara, Anda dan keluarga pergi ke sebuah pesta, dan rumah Anda kosong, tidak ada yang tinggal, maka tentunya semua pintu di dalam rumah harus dikunci, dan Anda membawa satu rangkaian kunci, ya, supaya aman rumah Anda, saudara, dan tidak kemasukan maling, ya. Dan setelah acara selesai, Anda dan keluarga kembali ke rumah. Pertanyaan saya, untuk membuka pintu depan, Anda perlu berapa kunci, saudara, untuk membuka pintu itu? Tentu hanya satu, bukan? Hanya satu kunci. Nah, demikian juga untuk masuk surga, saudara. Ya, kita hanya membutuhkan satu iman yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Sedangkan kunci-kunci lainnya, saudara, itu adalah iman-iman, ibarat iman-iman yang tidak menyelamatkan. Ya, nah untuk kita masuk surga, saudara, kita jangan memiliki iman yang tidak menyelamatkan, seperti iman buta, iman yang melompat dalam gelap. Seandainya di tengah kegelapan, saudara, ada suara yang Anda dengar berkata, lompat. Dalam kegelapan, Anda mendengar suara lompat. Ya, lompat. Ya, padahal Anda nggak tahu apa yang ada di depan Anda. Entah parit, entah apa, Anda nggak tahu, tetapi lompat saja. Pertanyaan saya, itu konyol nggak? Sesungguhnya banyak orang punya iman seperti ini, saudara. Asal melompat saja. Asal percaya saja. Pokoknya percaya. Ya, imani saja. Ya, ini konyol. Ya, ini konyol, saudara. Ya, nah, percaya tapi tidak tahu apa dan siapa yang sebenarnya yang dipercayainya. Pokoknya percaya. Ini iman buta. Jadi kita beriman jangan seperti ini, saudara. Ini tidak menyelamatkan. Nah, iman berikutnya yang tidak menyelamatkan, saudara, iman yang berdasarkan akal saja karena pengetahuan. Ditanya, kamu tahu siapa Yesus? Oh, tahu, dia Tuhan dan Juru Selamat. Tahu dari mana? Ada di Alkitab. Dikhotbahkan para pendeta, ya, bahkan ada sejumlah banyak pengetahuan yang dia punya. Dia tahu bahwa Yesus itu melakukan banyak mujizat. Dia tahu bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati. Dia lahir di kandang domba, lalu kemudian dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia punya banyak pengetahuan tentang Yesus, tetapi masalahnya dia tidak punya hubungan dengan Yesus. Hanya di akal saja. Imannya belum sampai ke hati, masih sebatas akal saja. Ya, dan ini iman yang tidak menyelamatkan, saudara. Pengetahuan kita tidak menjamin, ya, bahwa kita akan diselamatkan, tetapi yang menjamin kita adalah hubungan pribadi kita dengan Dia.
Ya. Nah, saudara yang terkasih, dan juga bukan iman yang sementara, hanya percaya kepada Yesus untuk hal-hal sementara, untuk uang, untuk rumah, untuk mobil, untuk keluarga, untuk masa depan, untuk sakit penyakit, ya. Banyak di antara kita seringkali mengandalkan Yesus untuk hal-hal dunia. Tapi untuk masuk surga, saudara, untuk hidup yang kekal, bukan Yesus yang kita andalkan, tapi diri kita sendiri. Kita mengandalkan perbuatan-perbuatan kita. Kita mengandalkan amal ibadah kita. Ironis bukan? Untuk kebutuhan di dunia, untuk keperluan sementara di dunia, yang kita andalkan adalah Yesus. Tapi untuk masuk surga, kita mengandalkan diri sendiri. Perbuatan kita, ibadah kita, pelayanan kita, itu yang kita andalkan. Dan suatu hari, saudara, orang-orang yang demikian, Yesus akan menolak mereka. Dan Yesus akan berkata, aku tidak kenal kamu. Ketika engkau datang kepada Yesus dan berkata, bukankah saya sudah melayanimu? Bukankah saya sudah memberitakan Injilmu? Bukankah saya sudah melakukan banyak mujizat demi namamu? Bukankah saya sudah mengusir setan demi namamu? Dan Yesus akan berkata, enyah, aku nggak kenal kamu. Ya, jadi saudara, bukan iman yang seperti ini yang harus kita punya, saudara. Tapi pertanyaannya, iman yang bagaimana yang harus kita punya supaya kita beroleh hidup yang kekal? Yaitu iman yang menyelamatkan, karena Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah kita mengenal dengan baik siapa Yesus Kristus. Kita punya hubungan baik dengan Yesus Kristus. Kita dekat dengan Yesus, ya. Hati kita, ya, dengan segenap hati percaya kepada Dia. Dan bukan hanya itu, saudara, Yesus kita andalkan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itulah iman yang benar, saudara, yang harus kita punya supaya kita masuk surga. Nah, pertanyaannya, saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, kalau demikian, siapa jalan ke surga? Jalan ke surga hanya satu, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11-12 dikatakan demikian, saudara. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Lihat, saudara, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya kita peroleh, hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan jalan ke sorga. Tetapi jalan ke sorga satu-satunya adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara yang terkasih, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengandalkan Yesus supaya kita bisa masuk sorga, saudara? Ya, caranya seperti ini. Seandainya saudara itu naik sebuah kapal, ya, dan kapal yang Anda tumpangi itu, saudara, tenggelam, dihantam oleh badai yang sangat keras. Tetapi untung Anda selamat, saudara, karena Anda berpegangan pada sebuah balok kayu yang besar. Ya, Anda berpegangan pada balok kayu itu. Balok kayu itu Anda peluk kuat-kuat, tapi Anda tidak tahu hidup atau mati. Ya, sampai suatu ketika ada seorang nelayan datang, ya, menolong Anda, ya, dengan perahunya dia datang memberikan Anda pertolongan. Ia mengulurkan tangannya kepada Anda dan berkata, ayo naik, cepat, naik. Pertanyaan saya, saudara, supaya Anda bisa naik, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus kita lakukan supaya kita bisa naik adalah mengulurkan tangan. Ketika orang dari atas mengulurkan tangan ke bawah, ya, maka kita yang di bawah, yang ada di dalam laut, kita harus mengulurkan tangan ke atas supaya kita bisa ditolong. Terus pertanyaannya, saudara, balok kayu yang kita peluk itu, yang kita pegang itu diapain, saudara? Tentu harus dilepas. Ya, harus dilepas. Nah, demikian juga untuk masuk surga, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus dengan segenap hati. Dan segala pengandalan diri kita selama ini kita harus lepas. Kalau selama ini kita mengandalkan amal ibadah kita, kita mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita, kesalehan kita, ketaatan kita tinggalkan. Itu bukan jalan ke sorga. Tetapi kita mengandalkan Yesus segenap hati. Kita percayakan hidup kita kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan kita, bahwa Dia adalah Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara yang terkasih, supaya Anda dan saya selamat,
Hanya Yesus Kristus seharusnya yang kita andalkan. Amin. Hanya Yesus, bukan yang lain, saudara. Hanya kepada Yesus kita bergantung. Hanya kepada Yesus kita percaya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Yesus, itu pasti tidak akan dipermalukan, saudara. Pertanyaannya, dari semua yang saya sudah jelaskan, apakah saudara mengerti? Terima kasih kalau Anda mengerti, saudara. Tapi pertanyaan penting yang mau saya ajukan kepada kita, apakah Anda mau menerima anugerah hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya? Apakah Anda mau menerimanya, saudara? Ya, kalau Anda mau menerima anugerah hidup yang kekal ini, saudara, itu berarti Anda bersedia menerima sang pemberi itu, yaitu Yesus. Masakan hadiahnya Anda terima, lalu pemberinya Anda tolak, kan tidak mungkin, saudara. Jadi kalau Anda mau menerima anugerah hidup yang kekal, Anda mau masuk surga, maka yang perlu Anda lakukan adalah menerima sang pemberi hidup kekal itu, yaitu Yesus, dalam hidup Anda. Apakah Anda bersedia? Yang bersedia silakan Anda ketik di bawah, saudara. Saya mau, saya bersedia. Yang kedua, saudara, kalau Anda mau menerima anugerah hidup yang kekal itu berarti Anda bersedia untuk mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Anda sadar Anda berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, dan Anda mau bergantung, Anda mau mempercayakan diri Anda kepada Yesus untuk diselamatkan. Apakah Anda mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan tidak lagi mengandalkan amal ibadah, perbuatan baik Anda? Kalau Anda mau, silakan Anda ketik di bawah, saya mau, saudara. Dan berikutnya, saudara, itu juga berarti Anda bersedia untuk membuka hati dan mengundang Yesus Kristus masuk sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati Anda. Ya, kalau selama ini setir hidup Anda dipegang oleh Anda yang mengatur, Anda yang menentukan hidupmu sendiri. Mau ke kiri atau mau ke kanan itu terserah Anda. Tapi sekarang, saudara, apakah Anda mau setir hidup itu dipegang dan diambil alih oleh Yesus? Dia yang mengemudikan, dia yang mengendalikan hidup Anda. Anda taat, Anda tunduk kepada dia. Apakah Anda mau, saudara, membuka hati dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda? Kalau Anda mau, silakan tulis di bawah, saya mau, saudara. Ya. Dan terakhir, saudara, itu juga berarti Anda bersedia untuk bertobat. Ya. Bertobat berarti berbalik arah dari dosa dan kepada Tuhan. Anda meninggalkan hidup lama Anda. Kita ada di tahun baru, biar hidup kita hidup yang baru. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus, yang terus dibaharui dari waktu ke waktu. Ya. Kalau Anda mau, berarti Anda bersedia bertobat, bukan hanya menyesali dosa yang sudah Anda lakukan, tetapi membuat satu komitmen untuk berhenti. Stop. Tidak lagi lakukan dosa. Anda berani berkata tidak kepada dosa. Ya, kita mau membuat sebuah keputusan. Saya mau meninggalkan hidupku yang lama. Saya mau menanggalkan manusiaku yang lama. Sekarang saya mau mengenakan manusia yang baru di dalam Yesus. Saya mau mengikut Yesus dengan setia. Saya mau sungguh-sungguh kepada Yesus. Saya mau bertobat. Kalau selama ini Anda punya dosa-dosa yang demikian Anda sukai, yang menjadi hobi dalam hidup Anda, seperti sebuah barang antik yang demikian Anda jaga, tapi sekarang saudara Anda sadar dan Anda mau bertobat, Anda siap untuk meninggalkan dosa itu. Kalau Anda mau, silakan buat keputusan itu, saudara. Saya mau bertobat. Ya, saya mau berhenti. Tidak lagi kalau selama ini suka berbohong, berarti tidak lagi berbohong. Kalau selama ini suka menipu orang, berarti sekarang tidak lagi menipu orang. Kalau selama ini suka melawan orang tua, sekarang tidak lagi lakukan itu, saudara. Kalau selama ini melawan suami, melawan istri, sekarang tidak lagi lakukan itu, saudara. Ya, kalau selama ini suka benci, suka iri, sekarang kita berhenti, saudara. Itu namanya bertobat. Ya, kita mengubah cara berpikir kita. Kalau selama ini pikiran kita adalah pikiran yang jahat, tapi sekarang kita yang memikirkan hal-hal yang benar, yang baik, yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jika itu yang Anda mau, saudara, mau bertobat, ya, mau menerima anugerah hidup yang kekal itu, maka Anda bisa memintanya melalui doa. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kekristenan kita bukan karena kita telah berseru kepada Dia untuk menyelamatkan kita.
Kekristenan kita kebanyakan karena faktor kelahiran dan keturunan, saudara. Dan kita tidak pernah berseru kepada dia. Ya, padahal firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, saudara, mereka berseru, Hosana, Hosana. Sangat disayangkan, pemahaman ini salah. Dipikir itu adalah pujian. Itu adalah seruan orang Yahudi kepada Yesus, selamatkan kami, tolong kami. Itu artinya Hosana, saudara. Ya. Jadi kalau benar Anda mau menerima anugerah hidup yang kekal, Anda bisa berseru melalui doa kepada Yesus. Meminta pengampunan, meminta penyelamatan dia. Supaya ia menyelamatkan Anda dari dosa, saudara. Ya, jika benar Anda mau menerimanya, saudara, saya mau memberi kita kesempatan untuk berdoa. Bagi setiap kita yang mau menerima anugerah hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus. Jika Roh Kudus memimpin Anda, maka tundukkanlah sejenak kepala Anda. Dan Anda boleh ikuti doa ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang saya ucapkan, Anda ucapkan kembali dengan bersuara, saudara. Ya, walau tidak membuka mic, tetapi Anda mendengar apa yang keluar dari mulut Anda. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Jika benar Anda mau menerima anugerah hidup yang kekal ini, saudara boleh mengucapkan kembali kata-kata doa yang saya ucapkan. Kita mulai. Tuhan Yesus, saya manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Saya tidak layak masuk surga. Saya tidak layak masuk surga. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, saya datang memohon ampun. saya datang memohon ampun. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Baik dosa dalam pikiran, Baik dosa dalam pikiran, dalam mulut, dalam hati, dan juga segala perbuatan dan dalam segala perbuatan jahat yang telah aku perbuat di hadapan-Mu. jahat yang aku telah perbuat di hadapan-Mu. Aku benar-benar menyesal Aku benar-benar menyesal dan berduka cita karenanya. dan berduka cita oleh karenanya. Karena itu, aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Aku berseru kepadamu. Aku berseru kepadamu. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Hari ini, aku sudah mendengar kabar baik bahwa Engkau telah mati bagiku di atas kayu salib. Engkau mati karena dosa-dosaku. Karena itu, aku mau bergantung kepadamu. Aku mau mengandalkan Engkau. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan mulut aku mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Dan dengan hati aku percaya bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan sesuai dengan janji-Mu, aku percaya aku telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk damai sejahtera yang Engkau telah berikan kepadaku. Aku ini anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu. Dan aku berjanji, aku bertobat. Aku tinggalkan hidupku yang lama. Dan dengan setia, aku iring Engkau sampai mati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku. Ini doaku. Dalam namamu aku sudah berdoa. Dalam namamu aku sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan saudara, bagi setiap kita yang sudah melihat di dalam bahasa Yunaninya saudara, dikatakan amen, amen, lego himen. Hopisteon eis eme exeizoen aionion. Ya, lihat saudara, dikatakan di sini amen, amen. Apa arti amen, amen saudara? Ya, 2 kali dikatakan amen, amen. Kalau kita lihat kamus Alkitab kita saudara, amin artinya adalah pasti sungguh benar. Ya. Jadi di sini Yesus berkata, amin, amin, pasti, pasti, sungguh-sungguh, benar-benar, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati, ya, kita benar-benar, kita pasti mempunyai hidup yang kekal di dalam Dia, saudara. Pasti, bukan mudah-mudahan. Ya, bukan mudah-mudahan, tetapi yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah suatu kepastian bahwa di dalam Dia kita beroleh hidup yang kekal. Ya, kita lihat saudara bahwa Tuhan memberikan kita jaminan keselamatan, dan jaminan keselamatan itu bukan ditentukan oleh kesetiaan kita, tetapi dijamin oleh kesetiaannya yang kekal yang tidak pernah berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah selamanya, saudara. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lagunya begini, saudara. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28, jaminan yang diberikan oleh Yesus bagi kita, domba-dombanya, sekali lagi domba-dombanya saudara. Dikatakan di sana, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan kita di dalam Yesus, saudara, adalah suatu keselamatan yang terjamin, yang pasti. Kenapa? Karena yang menjaminnya bukan manusia, tetapi yang menjaminnya adalah tangan Tuhan yang kekal, yang tidak pernah lepas, di mana Dia dan Bapa memegang kita erat, ya, dan tidak seorang pun dapat merebut kita daripadanya. Ketika hidup kita dipegang oleh Yesus, maka selama-lamanya kita diselamatkan oleh Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ya, jadi saudara yang terkasih, ada kepastian di dalam Yesus. Kita lihat satu lagi saudara, ya, di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Orang yang percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan kita di dalam Kristus adalah keselamatan yang pasti, kekal dan terjamin, saudara, dan bukan mudah-mudahan. Kalau demikian Yesus memberikan kepada Anda dan saya suatu keselamatan yang pasti dan terjamin. Apakah Anda tergiur dengan iming-iming keselamatan yang mudah-mudahan, saudara? Bukankah hanya orang bodoh yang mau yang mudah-mudahan? Tapi orang yang cerdas, tentu dia mau yang terjamin dan pasti. Di mana yang pasti itu hanya ada di dalam Yesus. Di mana jaminannya adalah tubuh dan darah yang telah diserahkannya di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, pertanyaan penting untuk saya dan Anda.
Seandainya hari ini kita mati, setelah mendengar ini, saudara, apakah Anda memiliki keyakinan yang pasti bahwa Anda pasti masuk surga dan akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan? Ataukah sebaliknya, saudara? Ya, apakah Anda yakin pasti? Dan berikutnya, alasan apa Tuhan izinkan Anda masuk surga? Yesus tadi berkata, barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hanya satu alasan saja kita diselamatkan Tuhan, yaitu iman. Kita percaya kepada Yesus anak Allah. Dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Ya, bukan perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, saudara yang terkasih, apakah perlu ditambahkan perbuatan baik pada karya keselamatan yang telah dikerjakan Kristus itu di atas kayu salib? Ya, seringkali orang berkata, Pak, masa hanya percaya saja? Kita juga harus berbuat baik. Ya, seakan-akan karya Kristus tidak sempurna. Padahal firman Tuhan berkata, saudara, ya, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi pengorbanan Yesus, persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib itu, saudara, cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya, sempurna karya itu, saudara. Dan kita tidak perlu menambahkannya dengan perbuatan baik. Seperti ini contohnya, saudara. Seandainya Anda masuk di dalam sebuah jurang yang dalamnya 10 meter. Ya, Anda masuk ke dalam jurang yang dalamnya 10 meter. Lalu Anda berteriak kepada saya, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Lalu kemudian saya carikan Anda tali yang kuat, yang besar. Lalu kemudian tali itu yang cukup panjangnya juga 10 meteran, lalu saya ulurkan kepada Anda. Tapi begitu terulur tali itu 5 meter, Anda berkata cukup Pak. Baru 5 meter nih ya, baru 5 meter. Sesuatu yang mustahil untuk bisa dilakukan, saudara. Baru 5 meter, lalu kemudian Anda bilang cukup Pak. Lalu dari dalam kantong Anda mengambil benang, ya, menyambung tali itu dengan benang, dan setelah tersambung Anda berkata tarik. Pertanyaan saya, ketika ditarik apa yang terjadi? Putus. Putus di mana? Di tali atau di benang? Di benang. Kenapa putus? Karena tidak kuat. Lalu Anda berkata, Pak, ulur lagi Pak. Lalu saya ulurkan lagi, begitu 9 meter, lalu kemudian Anda berkata cukup. Ya, lalu 1 meternya Anda tambah lagi dengan benang. Anda sambung, lalu setelah tersambung Anda pegang tali, lalu suruh tarik. Nah, ketika ditarik apa yang terjadi, saudara? Putus. Putus di mana? Putus di benang. Kenapa putus? Karena benangnya tidak kuat. Pertanyaannya begini, saudara. Seharusnya untuk naik, apa yang harus Anda lakukan? Menyambung tali itu dengan benang atau berpegang pada tali? Harusnya, saudara, yang dilakukan adalah bukan menyambung tali itu dengan benang, tetapi Anda berpegangan kuat pada tali itu. Sehingga kemudian Anda bisa ditolong. Untuk naik, benang itu tidak berguna. Tapi setelah Anda naik, benang itu berguna. Mungkin celana Anda sobek waktu terjatuh. Ya, dan benang itu bisa digunakan untuk menjahit celana yang sobek itu, saudara. Jadi benang tidak diperlukan untuk naik, tetapi setelah Anda naik, benang itu berguna. Nah, kalau saya ibaratkan, saudara, tali itu adalah karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kuat, cukup. Ya, untuk menyelamatkan kita. Kita tidak perlu lagi tambah dengan benang. Karena mustahil kita menambahkannya, saudara. Ya, jadi saudara, untuk apa kita berbuat baik, saudara? Perbuatan baik yang kita lakukan adalah ucapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Sebagai orang yang telah menerima kebaikan Allah, di mana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita, patut loh kita bersyukur, berterima kasih. Terima kasih itu. Terima kasih Tuhan. Layaknya begini, saudara. Kalau seorang kepala daerah memberikan Anda sebuah rumah, tentu Anda berterima kasih atas rumah yang telah diberikannya. Lalu kemudian Anda menempati rumah itu, dan suatu hari kepala daerah yang memberikan rumah itu berjalan kaki lewat di depan rumah itu, dan Anda melihatnya. Pertanyaan saya, ketika Anda melihat kepala daerah yang telah memberikan rumah itu, pertanyaan saya, apakah Anda akan berlari? Ya,
menyalami dia atau bersembunyi. Tentu sebagai rasa terima kasih, Anda akan berlari menyalami, bukan? Pak, mampir ke rumah, Pak. Anda akan menjamu dia, Anda akan melayani dia, Anda akan berbuat baik kepadanya. Pertanyaannya, saudara, Anda melakukan semua itu supaya Anda dapat rumah atau karena sudah dapat rumah? Anda melakukan semua itu yang baik kepada kepala daerah itu bukan supaya Anda dapat rumah, tapi karena Anda telah menerima rumah daripadanya. Demikian juga hidup yang kekal yang telah diberikan oleh Yesus pada kita patut untuk kemudian kita ucapkan syukur, terima kasih kita kepadanya melalui perbuatan-perbuatan kita, saudara, supaya dengan demikian dia dipermuliakan, ya. Jadi berbuat baik bukan untuk masuk surga tetapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik bukan untuk masuk sorga tapi untuk memuliakan Allah. Ya, perbuatan baik dilakukan bukan supaya masuk sorga, tetapi untuk menggenapi tujuan penyelamatan kita. Karena kita diselamatkan, ya, untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, melakukan yang baik adalah kehendak Allah bagi kita. Dan hal itu kita melakukannya supaya tergenapi tujuan penciptaan kita, saudara. Dan berikutnya, saudara, berbuat baik sebagai bukti bahwa kita punya iman. Efesus 2 ayat 17-18 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, firman Tuhan berkata, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman yang mati ketika tidak dibuktikan, tidak disertai dengan perbuatan. Ya, ini bukan berbicara tentang perbuatan baik, saudara, tapi tindakan iman. Ya, ini bukan berbicara tentang perbuatan baik, tapi tindakan iman. Dikatakan, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Mari, saudara, kalau benar kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dengan segenap hati kepada Dia, maka hal itu akan terlihat dari buah iman kita, dari perilaku kita, dari perbuatan kita. Kita akan buktikan, kita akan tunjukkan kepada orang lain. Iman kita itu di hati dan tidak ada yang bisa melihatnya, saudara. Tetapi iman kita yang tersembunyi di dalam hati itu, yang hanya secara pribadi antara kita dengan Allah. Tetapi hal itu bisa kita tunjukkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian dari perbuatan-perbuatan kita itu orang tahu, oh betul dia itu orang percaya kepada Yesus. Ingat, saudara, pohon dikenal dari buahnya. Demikian orang percaya terlihat dari perilakunya. Jadi dalam hal ini kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tetapi sebagai buah, sebagai bukti dari iman kita. Ya, saya sangat rindu kita sebagai anak-anak Allah, karena ketika kita menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan karenanya mari kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dengan semakin mengkonsumsi, ya, makanan-makanan rohani yang bergizi. Apa saja, saudara? Yang pertama adalah baca Alkitab. Kita baca Alkitab kita setiap hari, ya, jangan banyak baca yang lain, saudara, ya. Mendingan baca Alkitab, ya. Supaya dengan demikian kita makin dalam cinta kita akan Dia. Semakin mengerti kita apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Lalu kemudian kita berdoa bukan karena kita
ingin sesuatu, saudara, tetapi berdoa karena kita mau bersekutu dengan Allah kita. Kita mau berbincang-bincang dengan Dia. Kita mau menyampaikan isi hati kita kepadanya, saudara. Dan kemudian kita ikuti kebaktian di gereja kita masing-masing dengan setia, ya. Jangan lagi malas, jangan lagi banyak alasan, ya. Ya, karena melalui kebaktian yang ada, kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan saling menguatkan, ya. Dan juga kita bisa bersekutu, ya, melalui persekutuan-persekutuan sesuai dengan usia kita masing-masing dan sesuai dengan jenis kelamin, ya. Mari kita terlibat di dalam persekutuan-persekutuan di lingkungan kita, di gereja kita, di komunitas kita, supaya dengan demikian kita boleh saling membangun dalam Kristus. Dan yang terakhir, saudara, Anda sudah mendengar kabar baik, ya. Saya sudah memperdengarkan Anda kabar baik yang demikian panjang hari ini, ya. Dan kabar baik ini patut untuk kita bagikan juga kepada sahabat-sahabat kita, kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, siapa saja yang kita temui, saudara. Mari kita bagikan kepada mereka kabar baik. Kabar baiknya adalah di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Yesus sudah mati untuk kita di atas kayu salib, menggantikan kita dan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Saya rindu, saudara, ini memberkati semua kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau telah berikan. Dan